Ini adalah kisah tentang Kate Batts, sang penyihir yang pendendam. Era Victoria selalu dipenuhi dengan hal-hal berbau sihir dan legenda. Salah satunya adalah kisah tentang Bell Witch di Tennessee. Pada tahun 1817 silam, kisah tentang sosok mengerikan yang menghantui satu keluarga tanpa alasan yang jelas disebutkan adalah sosok seorang penyihir yang penuh dendam. John Bell adalah seorang petani dari Carolina Utara. Ia bersama dengan istri dan anak-anaknya menetap di utara Robertson County, Tennessee pada tahun 1804. Lahan pertanian mereka terdiri dari 320 hektar tanah subur yang terletak sepanjang Sungai Merah. Mereka menjalani kehidupan yang cukup damai di sini selama 13 tahun pertama. Mereka adalah anggota gereja Baptis Red River, tempat John menjadi diaken. Keluarga tersebut tumbuh dan menjadi agak makmur. Pada akhir musim panas tahun 1817, telah terjadi sesuatu yang akhirnya mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa anggota keluarga John mulai melihat hewan yang tampak aneh di sekitar properti. Kemudian, larut malam, mereka mulai mendengar suara ketukan pintu dan di dinding luar rumah. Sementara itu, di dalam rumah, terdengar suara tikus menggerogoti tiang tempat tidur. Batu dijatuhkan di lantai kayu, lalu suara menelan dan tersedak. Keluarga John ketakutan, tetapi mereka menyembunyikan masalah tersebut selama lebih dari setahun. Ketika keadaan menjadi tidak dapat ditoleransi, John lalu menceritakan hal tersebut kepada tetangganya, James Johnson. Dia mengundang pasangan Johnson untuk bermalam. Setelah beberapa malam menyaksikan hal-hal aneh, Johnson menyarankan agar John memberitahu lebih banyak orang tentang hal tersebut. Setelah itu, sebuah komite dibentuk dan penyelidikan pun dimulai. Tak lama setelah itu, orang-orang pun mulai berdatangan untuk menyaksikan kekuatan tak terlihat yang meneror rumah Bell. Ketika kekuatan yang tak terlihat itu memperoleh energi yang cukup, ia pun mengeluarkan suara. Saat ditanya tentang siapa dirinya, ia pun menyebutkan bahwa ia adalah seorang penyihir yang bernama Kate Batts. Tampaknya Kate memiliki dua alasan utama untuk mengunjungi rumah Bell. Yang pertama adalah untuk membunuh John Bell, dan alasan yang kedua adalah untuk menggantikan putri bungsu John yang bernama Betsy untuk menikah. Diceritakan bahwa dulu Kate menjual perkebunannya kepada John Bell. Setelah itu ia pun mengatakan kepada orang-orang bahwa dirinya telah ditipu oleh John Bell hingga ia jatuh miskin. Namun, tak ada seorang pun yang mempercayai ceritanya. Kate dianggap penyihir tua yang pikun. Ia lalu bersumpah untuk membalas John. Pada tahun 1817, Kate meninggal. Dan sejak saat itu, keluarga John pun mulai diteror. Kate menyiksa anggota keluarga Bell selama 4 tahun. John dan putrinya Betsy adalah orang-orang yang menerima penganiayaan fisik paling parah. Betsy ditarik rambutnya, dicubit, dicakar, dan bahkan dipukuli. Sedangkan John Bell mulai menderita pembengkakan tenggorokan. Ia pun sering merasa ada tongkat yang tersangkut di tenggorokannya. Kadang, otot-otot wajahnya juga tiba-tiba berkedut dan tersentak. Seiring berjalannya waktu, John Bell pun semakin lemah. Kate menjadi terkenal dan menarik perhatian banyak orang. Ia tampak sangat cerdas dalam banyak hal. Ia juga dapat melihat masa lalu dan masa depan seseorang. Kate juga dapat berada di dua tempat pada waktu yang sama, meskipun kedua tempat tersebut terpisah bermil-mil jauhnya. Kate akhirnya menyelesaikan misinya untuk datang ke peternakan Bell. Pada tanggal 20 Desember 1820, John Bell akhirnya meninggal. Diyakini bahwa John Bell meninggal karena diracuni oleh Kate. Kemudian, pada Maret 1821, Betsy pun memutuskan pertunangannya dengan Joshua Gardner. Setelah menyelesaikan misinya, Kate kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berjanji untuk kembali 7 tahun kemudian. Dan benar saja, Kate kembali pada tahun 1828 untuk beberapa minggu yang singkat. Ia datang ke rumah John Bell Jr. dan berbicara panjang lebar dengannya tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setelah kunjungannya yang kedua, ia pun mengatakan akan datang lagi 107 tahun kemudian. Dan itu terjadi pada tahun 1935. Tetapi, beberapa orang percaya bahwa Kate tidak pernah meninggalkan daerah tersebut. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya. Terima kasih.